Dua. Satu adalah mengusik dengan cara syar'i, dan kedua adalah dengan cara kauni. Cara syar'i adalah anak diajar dengan Nabi awak. Contoh gini dah. Umpama berubik ke apa? Umpama berubik dengan ruqyah, iaitu membaca ayat Al-Quran, membaca doa-doa dari Nabi awak SAW. Ikut ruqyah. Kalau umpama orang kena jin, ada orang kena namanya kau kemasukan jin, ikut je ruqyah ubiknya. Ana nak baca ayat Al-Quran dan murni doa-doa dari hadis Nabi. Tak boleh tambah jampi-jampi dah. Nah, ikut syar'i atau berubah jo umpama jo madu, habatus sauda jo bekam, ikut namanya syar'i. Ada dalilnya dalam agama wa. Dan kedua metode kauni. Apa metode kauni? Iaitu dengan pembuktian medis, pembuktian laboratorium dengan ilmu pengetahuan. Ai kalau doktor gini. Doktor, umpama kau baru awak jo minum buah sirsa dan itu memang terbukti secara labor bahasa buah sirsa mampu memberikan pengobatan yang baik untuk kesihatan. Nah, kini cuba cari dukun anaknya kerajaan baik dukun dah jo badah ayam. Anan no nanya kerajaan di dukun. Ubay umpama kau sakit ngilu paniang, kau sakit dalam, bau bek jo dukun. Cu cali dah awak jangan jauh-jauh mana boleh. Awak buat analogi ringan. Le mungkin awak nan sakit manusia nan sakit ya dicari jo ayam. Organ awak berbeda. Jangan kamu ditulis. Umpama kini sakit Pak Wali kampung awak. Mana Pak Edi tadi? Sakit Pak Wali kampung, mudah-mudahan sehat beliau. Tapi umpama sakit Pak Wali kampung awak. Sudah itu payu awak berubek ke dukun bayu awak berubek awak kata kini mencari penyakit Pak Wali gua, cari Pak Wali awak cari jo ubek jo badan daizal. Le masuk akal tu. Nan sakit dairi nak awak cari daizal. Le masuk akal? Tak masuk dah. Kalau manusia sesama manusia tak bisa memberikan balo jo ayam. Makanya kok dukun kok dah kok mudah-mudahan ambo dak balabih doa. Banyak mereka menipu umat. Banyak mereka menipu manusia. Masuk ayam dipotong mereka penyakit manusia tak bisa dicari di situ. Makanya dah kalau memang batu dukun ku ada cara berbeza itu, kita usulkan ke seluruh rumah sakit di Kabupaten Pesisir Selatan buat namanya klinik praktek bedah ayam perdukunan. Makanya orang doktor dak ada memakai ikut doda batu, dak terbukti. Tak terbukti. Abeko kalau lah dibadah ayam ko separuh mati dah. Atu beko babadah langsung ayam ko menjadi jadian tuang. Kata awak dia nak sakit tadi. Kata dukun, iku yu dah bagarah ko doh. Ko lah kunyang ujung jantung ayam ko mah dak kalamo le ko doh. Atu baca doh, awak dia nan takui dah serang sakit. Tentu apa awak drop awak. Iku yu bayu lo mah. Aku iko ko gak tigu ameh ko mah. Gak piti sekian. Jadi sehingga dukun ko sebenarnya dukun ko dah ndak ada yang ambil ilmu dari cara nan batu doh. Kadang mohon maaf kam, mudah-mudahan tak salah. Kadang tak sekolah bagai atau lo mengajar dukun. Makanya praktek pada dukun di negara awak adalah praktek kekeliruan dan itu harus kita tinggal. Nama larang dukun tu ndak ambo doh. Nabi awak sallallahu alaihi wasallam. Kini kalau le mau menarimu, alhamdulillah. Kalau tidak terserah kepada apa-apa, kami tidak memasuk. Faham? Baik, ada yang lain silakan. Silakan dah kalau ada bertanya. Iya. Ya, silakan bertanya. Silakan bertanya udah Pak Wal. Iya dah. Itu arjo mengikuti Rasulullah. Iya, Pak. Itu di mana Rasulullah itu oleh perlombaan Al-Quran. Pak. Di mana Rasulullah itu perlombaan Al-Quran. Perlombaan Al-Quran? Tak ada orang perlombaan Al-Quran dah. Atau banyak kurang gini. Kini kalau ada orang berlomba Al-Quran kini tanya kepada orang yang membuat itu Nabi yang memang tak melakukan dah. Tak melakukan Nabi dah. Tapi kalau adalah tujuan dilakukan itu adalah untuk memotivasi masyarakat menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ikut dalam bab motivasi boleh awak namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tak apa. Tapi ambo tak membuli, tak mengasinya ambo, tak bawa berlomba teki tak dah. Gitu. Baik. Baik. Lah masalah adapun masalah yasinan dan tahlilan ya. Masalah yasinan, Pak, membaca surah Yasin ikut saya pakai awak ada masalah. Ambo baca surah Yasin ya. Maka insyaallah ambo apalah surah Yasin walaupun tak mode saya hebat apa-apa weh. Insyaallah apalah surah Yasin. Tetapi mengkhususkan membaca surah Yasin untuk membaca doa apa dikirimkan kepada orang sudah mati, ikut ndak batamu dalam riwayat dalam hadis itu. Tak ada bertamu. Kalau begitu baca doa Nabi mengurus orang yang sudah mati. Nah, disabdakan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, bahasanya Nabi kalaulah selesai meninggal, beliau memberikan kesempatan takziah selama 3 hari. 3 hari dah masuk berkabung dah. Nah, ana dilakukan di masyarakat ya, kalaulah takubur mayat, Nabi memerintahkan kepada di dalam Imam riwayat At-Tirmidzi, Nabi pernah memerintahkan ketika meninggalnya Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Yaitu sepupu Nabi ketika meninggal di perang Uhud. Nah, apa kata Nabi kepada para sahabat? Isna'u li Abi Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga ahli waris dari Ja'far. Apa itu?
fa innahum yushghiluhum ma asabahum, sungguh mereka telah disibukkan oleh musibah meninggalnya ayahnya. Nah, jadi para sahabat nan di Madinah membuat makanan mantan kepada rumah Ja'far. Iko caro yang diajar dek Nabi. Nah, cuba kali kini awak cari pak dari sisi apa mede yang akan ada je batangan nan menyebut iko dilarang sampai tujuan. Sebenarnya pak tradisi yang sesuai dengan sunnah adalah awak nan di luar masyarakat membuat makanan antaran kepada orang nan tanpa musibah. Dak orang nan tanpa musibah tu pak nan sedangkan naik musibah inyo lembek makanan. Iko namanya lah jatuh atau empok lo dia apa leh? De janjang betul. Iko keliru awak. Cuba cari Nabi kalau menyebut tadi buain makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Mereka sedang sibuk. Kini kau awak suruhlah awak buat kesempatan orang yang tanpa musibah membuat makanan. Iko tabalik kerja awak. Iko nan dari kerja Nabi kau jual. Betul. Satu. Yang kedua, anak dilakukan selama takziah. Takziah kau dah adalah menghibur. Awak mendoakan, awak memberi nasihat, dan awak membuat masyarakat kau yang ditimpa musibah bersabar. Batu-batu tukhlus menerima takdir dari Allah. Nah, datanglah ke rumah, tidak ada acara apa-apa dah. Bisa awak datang, bu, bapa yang sedang meninggal. Mudah-mudahan mayat dari yang lah meninggal diampuni oleh Allah. Kemudian mudahan apa je ibu diberi kesabaran. Ikut doa dan awak sampaikan kepada beliau. Senang hati mereka, ikut bagian dari takziah. Dan tidak ada satu pun riwayat namanya bui bahasanya para sahabat di situ jo Nabi berkumpul-kumpul baca Yasin. Padahal Nabi apalah Yasin dulu. Banyak sampai Nabi dah apa Yasin leh? Apa Nabi Yasin? Tapi justru baca Yasin kau setelah orang meninggal ada pernah baca dari Nabi. Nah, pertanyaan yang kedua. Kau Yasin kau nan biasa wak kirim kan dikirim khususon di ila arwahi abaina khusus untuk arwah. Mudah-mudahan sampai. Baca surah Yasin. Mengirim baca Yasin kau dah kau justru dilarang dalam agama wak. Cuba baca di rumah surah An-Najm ayat 39. Al-Quran dah hadis doh. Hadis mungkin tak payah cari Al-Quran. Surah An-Najm ayat 39. Kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang manusia kalau lah meninggal, ndak ada nanyo kaperoleh kecuali yang nanyo sahun di dunia dahulu. Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ko dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kata beliau, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Menghadiahkan bacaan-bacaan baik itu surah Fatihah, salawat Nabi, bacaan surah Yasin kepada orang yang meninggal pahalanya ndak sampai. Nama ngata ndak amboro dah. Imam Syafi'i. Tadi dah. Tadi Pak Wali, ya. Pak kok janji Abdul Somad sampai ke sini. Baik, Abdul Somad. Baik. Baik. Baik, baik. Baik, baik. Jadi bagus. Kau pertanyaan yang baik dari Pak Wali Wak. Jazakallahu khairan. Aku adalah kini ustaz siasa je lah namanya. Kau belum kan Sabik BA tadi Abdul Somad namanya. Ambo dah lo tahu mana si Abdul Somad kau, tapi kabarnya dai dan cukup populer di negara awak kau. Perlu diketahui. Ya, baik. Ya, betul. Jadi jaleh. Jadi gini cik kau bang. Ya. Abdul Somad siasa jo dai di negara awak kau, baiknya terkaliber internasional, nasional, negara desa. Siasa jo dai. Awak pilih baiknya tu kalau inyo batu cara pendalilan. Lai batu inyo ada dasarnya de inyo tu batu pemahamannya, maka kita bisa batuan. Tapi kalau indah doda, mohon maaf walaupun dai hebat, walaupun dai terpopuler, maka tidak dikatakan. Andaikan tadi Abdul Somad mengatakan begitu, inyo dai hebat, mana lebih hebat daripada Imam Syafi'i? Kau kita kaji begitu Al-Imam Syafi'i adalah dai yang dipakai di mana-mana. Dan itu hidup setelah zaman sahabat. Imam Syafi'i tidak asing bagi awak. Kalau beliau nampal yang alim dalam masalah agama, belum mengatakan annal qira'ata la yasilu ihda'i thawaibiha ilal mauta. Tak sampai bacaan kirim Fatihah kepada apa? Kepada mayat. Kemudian kata beliau, kenapa? Karena dalam masalah li'anna taqarrubat mansusun fi bil dalil. Karena dalam urusan ibadah harus awak jo dalil, tak boleh kata orang dah. Tak boleh kata buya. Nama ngatuan beliau. Jadi ini ku ada daya awak sia mau Abdul Somad, mau sia saja inyo. Kalau inyo tak bisa mendatangkan dalil yang sahih dari Nabi, maka ikut itu ditolak. Kalau punya buya. Iku agama dah. Agama ko tak tagak jo penapik buya dah. Agama ko tagak jo dalil. Lai batu dalil, kita pakai itu. Kini kalau udah mungkin pernah Pak Wali mendengar kata Abdul Somad ada dalil menurutnya? Kalau masalah anak kan lama juga. Kalau masalah apa? Baik. Ya.
Ya. Itu ada situ. Ya. Baik. Nah, itu ada dalilnya padahal itu tak ada. Baik. Jadi gini mereka. Masalah dalil kita dalam urusan agama adalah tagak jo dalil. Nah, harus tagak awak jo anan ada Allah sampai dalam Al-Quran anu sampai. Jadi kini awak kembali kepada nan tadi, masalah ritual yasinan nan awadon di negari awak ko, ikoko memang dak bertemu jo kami. Nan kami menjalen Pak anan batobo, itu nan kami jalan. Nan dak batobo dak iyo dak berani kami mengatakan, oh itu dak bado, oh itu boleh, oh itu boleh kita dak bisa. Karena awan dak ingin Pak, biarlah awak kini dimusuh orang di negari dak bado. Daripada ambo bermusuh nanti di Allah dan Rasulullah. Karena orang-orang yang mengadukan suatu ibadah dia di dunia dan ada di kerajaan Nabi, datang larangan yang tegas dalam syariat. Bahkan ada ancaman yang lebih karih lagi. Di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, setiap manusia nanti akan datang kepada telagaku. Kemudian kata Nabi, la yaridanna alayya aqwamun, akan didatangkan beberapa kelompok kaum. Kemudian kata Nabi SAW, ya Allah innahum ummati. Wahai Allah, mereka itu adalah kaum dari umatku. Kemudian kata Nabi, fayuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan mereka. Ya. Kemudian aku mengatakan, kata Allah SWT, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka dulu semasa di dunia biasa melakukan ibadah-ibadah nanda engkau ajuan. Kata Nabi suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, celakalah dan binasalah orang-orang nama doa cara agama nanda pernah bojo dulu di dunia. Jadi dilarang untuk minum telaga Nabi ketika berdiri di hadapan Allah 50.000 tahun sebanding sehari di akhirat dengan 50 tahun di dunia, dihalangi minum telaga Nabi. Diusia bab itu Pak, awak berani membuat cara ibadah nan diajar Nabi. Ikut dalil Pak dalam Sahih Muslim. Kini awak nak masuk masuk engkau diusia nanti di telaga atau nak masuk biar diusia di dunia. Tentu nan awak duluan di akhirat Pak, karena di dunia sebentarnya. Kini ikunan kami aja. Demikian juga masalah tahlilan. Masalah tahlilan Pak, kalimat tahlil saya pakai awak. Ambu azan yang ambu baca je tahlil tu la ilaha illallah. Saya pakai awak agama tagak dia kalimat tahlil kau, kalimat tauhid namanya. Tetapi nan pakai an di belakang kau, tahlil tambah an, tahlilan. Apa itu tahlilan? Yaitu membaca tahlilan cara berjamaah, diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian awak berikan, kadang kau ada orang maliang di negara awak, tahlilan juga. Enak. Sudah tu kau ada orang naik haji, pulang haji, di tahlilan juga. Cara model kau nanda ada batamu jo awak. Tak ada bertamu. Pertanyaan awak, lagi tahu Nabi tahlil dulu? Tak mungkin Nabi tak tahu jadi tahlil apa? Pandai Nabi bertahlil. Tetapi tak ada itu di kerajaan Nabi, berarti itu tak batu. Tak bukan dari agama. Nabi ada orang meninggal di zaman beliau. Ada Pak, banyak yang meninggal. Khadijah meninggal di zaman beliau. Anak beliau seperti Ummu Kulthum, seperti Ruqayyah, seperti Ibrahim, itu anak-anak beliau meninggal di masa Nabi masih hidup. Tapi tak satu pun riwayat dalam hadis nan Nabi awak pernah majak Abu Bakar, Umar, Uthman, ayo ke rumah hamba kita baca tahlil. Tak ada. Satu pun tak ada. Kini kok kita kerajaan jo, berarti kerajaan siana kita kerajaan. Habis itu Pak. Faham Pak sampai di situ? Boleh faham? Boleh bertanya Pak, boleh bertanya. Tak ada, jangan sungkan lo. Jadi daripada dibawa pulang acak bertanya sih kau. Dan ya. Kini kan ada Pak Buya berkojan kata ambu boleh beliau bisa melurihan. Kalau ada kami memang keliru, kami siap tagak kanan bana. Karena nan bana aku berhak untuk tegak di kampung. Itu. Iya Pak, silakan Pak. Tu Pak. Alhamdulillah. Ini menjadi masalah. Iya Pak. Iya Pak. Ini kalau dulu itu kan berdoa, sehingga tanam menjadi budaya. Iya Pak. Nah dulu imam doa, ini kan itu kayak ini. Itu pula masyarakat banyak aja bukan doa apa Allah di dunia. Siapkanlah kami mereka patut dah kerja mendoa imam. Kami berjamaah kita meminta doa kepada imam itu menjadi masalah. Tu lah. Jadi. Ya. Sampai Pak? Ya. Sampai? Tu lah. Terima kasih ya Pak. Ya. Jadi nan kata beliau, karena masyarakat awak salamikulah biasa doa berjamaah. Dan kami makmum tentu kami minta doa kepada imam. Perlu diperhatikan Pak. Nan Allah minta kepada awak, nan Nabi inginkan dari kita masing-masing awak pandai berdoa. Tak boleh awak mengandalkan doa orang lain doh. Beko inyo ke mendoa awak kemaminan. Karena apa Pak? Kebutuhan awak ku surang-surang awak berbeza. Tak sama doh. Kebutuhan Pak Pian jo kebutuhan ambo berbeza. Kebutuhan alam menikah jo nan bujang berbeza Pak. Beko ko mau tunggu sebentar Pak.
Agi ambo kesempatan untuk mengecek. Umpama bekok sungguh sebentar Pak. Agi ambo mengecek sebentar. Ambo bagi apa kesempatan untuk mengecek. Baik. Jadi kalau umpama dan imam awak ko umpama kowe, nyu karajon jo awak de imam awak maro doa imam. Imam awak ko nan mudo. Nan awak di belakang la tua. Berdoa imam awak, ya Allah. Dalam bahasa Arab, Allahumma zawwijni, ya Allah beri aku isteri. Berikan aku kesempatan menikah untuk menikah balik. Nan awak jamaah di belakang awak dak ngarati itu amin aja lah Pak. Le kana mau amin kau. Kau beri bui balangkang pariu di rumah kau. Endak nyokabun doa awak di Allah Taala dapat bini yang kedua Pak. Nah iko seorang baru. Iko menunjukkan bahasanya apa? Agama awak ko nan ditunti awak ba masing-masing awak pandai berdoa. Nan ritual doa berjamaah selama iko kita kerajuan mohon maaf iko ritual nan salah dan ada unsur pembodohan. Apa unsur pembodohan? Banyak di masyarakat nan pandai berdoa. Banyak Pak. Bahkan banyak perantau-perantau wak kalau ulah pulang ke kampung meninggal orang tua, aculah doa neste. De yo dak pandai mau berdoa do. Lah ya do Pak Buya apa? Daripada Pak Diasman. Padahal doa nan disabui dari Nabi apa dalam hadis Muslim, apabila mati anak Adam putih kalau amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Nanti 3 tu apa? Di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu. Anak soleh yang pandai mendoakan orang tuanya. Kini awak dak pandai berdoa apa? Anak ke kita lagi ke orang tua awak. Nan ditunti berdoa tu kita bukan orang lain. Faham Pak? Jadi ikut makanya ritual nan salah, cara beribadah nan tak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ikut jatuh kepada pembodohan. Ya. Silakan Pak. Iya Pak. Mampu kami mengikuti imam doa. Iya Pak. Kami nang bodoh tak tahu. Ikut inyo Pak, ikut nambo makasih tadi. Sekolah kami. Tu ah. Iya. Gitu. Jadi gini Pak, biarlah nambah lalu itulah habis. Jangan sampai budaya pembodohan kau tarik awak putih budaya kau lepak. Kini kau awak selama kau lah keliru awak. Indah. Ba generasi awak nang kadatang kau ikon nang kita bangkit batang terandam lagi. Jangan mode kita pulo dak pandai berdoa. Kini dek dasar apa dak pandai berdoa kapak tadi budaya kau. Itu tanggungjawab apa kau? Dak pandai masyarakat de gara-gara usulan apa-apa kau ya. Dulu buya awak usul tadi berdoa berjamaah. Maku buya-buya aku bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Kenapa? Melahirkan budaya yang diajar Nabi. Kami di masjid go kami duduan bamaja masyarakat pandai berdoa. Bahkan dulu ambo bagi buku apa dah Pak Wali? Buku Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Nabi. Itu ambo kasih gratis kepada masyarakat, sumbangan daripada donatur di Padang. Ambo bagi ke masyarakat. Namun qadarullah sebagai masyarakat adalah fitnah. Katanya kok ikule dak inyu nama bue kok. Akhirnya tadanga dia ambo ada nama baka, ada nama campak musuh ayi. Jahil bana parang ewa dah. Awak najang kana nelok disangka awak kajang kana sesek. Akini siasa jo nama aja mencaru agama, ndak ada dalil sungguhnya mereka yang sesat. Ndak ada bisa menjadi itu yang sesat. Silakan dah. Iya dah. Kalau doa kita tu baru dari masalahnya waktu tak ada kan? Ya. Baik, akikah dalam masalah akikah lengkap diajar tata cara dalam hadis. Baca ruh akikah Nabi berakikah dengan kibash ya atau dengan sejenis kambing dengan domba. Aku masuk pertanyaan Ucu tadi mah. Tadi cusuman walaupun Nabi dulu kan nyoba apa berakikah tu lah dijalin ba tata caranya berakikah kalau laki-laki anak laki-laki 2 kambing atau 2 kibas atau anak perempuan 1 kambing. Nah ada tak pertanyaannya adakah riwayat yang menunjukkan Nabi kalau lah membantai ko lah masak beko berdoa tak ada riwayat satu pun. Tak ada dah. Cu tanya ke siasa jo mau ke Abdul Somad, mau tanya ke Pak Diasman, mau tanya ke Buya awak, tanya ke Dairman kan ada. Tanya ke beliau, adakah cik riwayat di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis lain? Nabi kalau baki katulah potong kambing lah masak, nyundang orang sama-sama ke rumah tu nyoba sudah makan mungkin atau sebelum makan berdoa sama. Tak ada cik. Kau ada dah ambo tuduhan kapal dengan rendah hati, siap ambo besok mau ya doa berjamaah balik. Ambo kat imamnya jangan ragu lah. Lain masih apa kau doa insya-Allah. Tapi tidak ada itu di tamuan. Makanya kalau kita cari ada di Arab mode di Arab Saudi atau di Qatar itu cara bayi gamu orang yang memang sederhana benar. Sederhana benar ada. Anan tatuli dalam Al-Quran dan Sunnah itu nan diajan. Tak mode di negara awak doh beragamnya. Gitu. Kini kalau umpama dak masyarakat awak atau makanya ambo sering kalau di luar dak ambo ceramah. Adanya masyarakat mengatakan, "Bayu kami kerajaan." Terserah ambo tak melarang karena kami bukan pemerintah. Kami tidak ada hak melarang, kami cuma menuhin dan salah. Kapai tapi pulang awak tanggung jawab dah. Untuk kapai pai awak ke Arab Saudi tu tolong ajan Imam Masjidil Haram bahasanya ada namanya ibadah begini. Ambo buktikan masih ada SMS-nya. Bahasanya dai ikon dak mampu satu pun mendatang dalil apa. Nah, kini pertanyaan. Nan dai nan ado di kenegara atau di mama saja Pak. Nan banyak tu bermain aman. Bako bermain aman Pak.
Anan ketujuh di masyarakat, anan tradisi masyarakat, taruhan jadi singgung. Babe tu beko menjadi buncah. Iko sebenarnya salah dai pak. Dai nama mereka salah babe tu. Inyo menyampaikan amanah dari agamu dak sesuai nan tulis di agamu. Iko nan diancam dalam Al-Quran kata Allah. Dengan ayat ke lelo pak. Mudah-mudahan sampai kepada para dai. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Siapa saja yang menyembunyikan anan diturunkan Allah dalam urusan agamu. Kemudian wayashtaruna bi ahdillahi thamanan qalila, dan mereka menyembunyikan tu dek kerana mengharap sedikit dari dunia, mengharap amplop, mengharap piti, mengharap kata Allah, ulaika ma yaquluna fi butunihim nara, mereka seakan-akanlah memasukkan baru api neraka ke dalam parui. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah ndak akan berbicara nanti di hari kiamat jenyo dak. Wala yuzakkihim, dan Allah ndak akan ampuni dai nama mereka dak. Walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Ko kareh kaji ko dah, tapi dak kecil ambo dak. Allah nama nyabik mereka. Mako dek padu iko nang kami kanai pa, biarlah apa kini berani wak lurian nan salah sama iko. Biarlah apa berang kepada ambo daripada ambo bungsu jo Allah Taala nanti dari kiamat. Makonyo par jadi dai ko dak sakit, dak murah dak. Dak murah. Harus hati-hati ya wak. Makonyo orang nan membuat sasek pacah bala agama, membuat manusia kebingungkan ratu-ratu para dai. Babe tu pandapeknyo na bagamo ba menurut buya aiko yo kesepakatan bahasamu. Malu bisa agama kesepakatan bahasamu. Ko itu saya pakai besok sembahyang subuh 3 rakaat lai. Maghrib 5 rakaat banyak tu. Kan ancak tu. Tambah mah. Jadi agama ku ndak bisa saya pakai awak doda. Anan Allah sampaian, anan Nabi wajahan. Itu kita lakukan. Ko indak tak bisa, memang tak bisa buya penapik dalam agama doa. Habis itu, faham pak? Jadi makanya buya-buya mohon maaf pak, ambo tak merendah buya doa. Ambo hormat ke ulama, ambo hormat ke dai. Kalau andaikan dai itu batu ambo ikut, jangan benar. Tapi kalau salah, yo mohon maaf tanpa mengurangi kehormatan lebih kami cintai dan kami muliakan daripada segala-galanya. Silakan pak. Iya pak. Yang kedua, kita kaji di yang lain kan. Iya pak. Iya pak. Iya pak. Baik. Kak. Iya pak. Iya pak. Iya baik. Jadi pak. Alap sampai pak. Baik. Adapun anan aktivitas tradisi nan ada di negara lain, di masjid lain, di masa saja masjid itu, maka itu bukan menjadi patokan kebenaran standar agama. Enggak pak. Karena boleh jadi salah. Ambo ke selama dakwah, karena ambo dakwah dari kampung aja pak. Sampai ambo ke selatan. Setiap ambo menyampaikan pembahasan ikut, ternyata masyarakat mayoritas menerima. Ikulah nan agama. Paham itu? Salamu ikut tak pernah awak diajan bahas agama dengan sumber nan barasi. Dengan cara nan batuan. Nah, kini kalau ada lo pak, kini ko ada jo bahas masyarakat nan masih melakukan tradisi ko, maka mereka telah lawak ingin kalau sampai pak informasi ko inyo. Masihnya kerajuan itu terserah mereka, urusan mereka dengan Allah nanti. Tak ada kami tak lapeh tanggungjawab pak. Karena siana membuat pecaro dalam agama, tak ada diajar Nabi, maka ditolak. Iya dah. Jadi. Ya, faham pak? Ya, iku ambo menyampaikan saja pak. Ingat sekali lagi, prinsip kami dalam menyampaikan tak memasuk. Kami mengajak lain mau ikut nambana. Alhamdulillah keberuntungan untuk apa di dunia dan pahala di akhirat nanti. Tapi kalau indak terserah tanggungjawab apa masing-masing. Kami tak pernah memasuk. Faham pak? Ada yang lain? Masalah yang lain yang belum sampai? Iya dah. Itu kan berdoa bersama itu kan berbuat baik. Berbuat baik iya dah. Baik. Terus? Kan berbuat baik. Iya dah. Doa bersama. Baik. Perbuatan baik dah. Perbuatan baik dalam agama wajib jempol dah. Agama tagak menyuruh, kata Allah, wal takum minkum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah orang-orang di antara kalian tu adonan segera memerintahkan kepada yang ma'ruf nan elok dan mencegah dari nan munkar. Memerintah nan elok ko dah itu disuruh di agama babu elok. Tapi perlu diketahui, ya dah. Ni elok saja itu tidak cukup dalam agama dah. Cara harus betul. Dah. Kini kalau umpama elok menurut awak, ikut kan sarang berbuat baik menurut siapa? Menurut udah Nabi. Kalau menurut awak, mungkin elok menurut masyarakat awak, tapi Nabi nak mengajarkan. Awak katakan elok. Faham dah? Baik. Jadi makanya harus dua syarat ibadah dalam agama kau harus terpenuhi dua. Kata para ulama, syaratnya yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Yang ikhlas kau adalah ba'ani awak betul-betul tulus karena Allah, yang kedua cara nan diajar Nabi. Kini tak diajar Nabi, elok je kata awak, itu dah elok namanya dah. Gitu dah. Faham dah? Baik. Kemudian terakhir cik lain. Kapatang ko nan ditunjuk lo masabak bahasa ambo malarang badabuih di kampung. Malarang badabuih. Aku baru juga telurian. Ya dah. Pak Edi sampai itu ke beliau ada masyarakat pengakuan sinefrinya lamarang badabuih di kampung. Aku pada dulu kita lurian pak.
Baru kita lulihan. Kita kalau saya pakai tadi, sumber agama awak adalah ana dikatakan Allah, ana dikatakan Nabi. Ana dilarang Allah, ana dilarang Nabi, harus kita perhatian. Dan disuruh itu kita tagak. Sepakai ya, Pak ya? Baik. Bahkan dalam adik juga kojo. Kini ada pun tradisi dabui. Tradisi dabui. Tradisi dabui ko Pak, iko ndak di kampung awak saja do. Di mana-mana, bahkan sampai ke Aceh, sampai ke Banten, itu banyak dabui ko luar biasa macam-macamnya. Apa tradisi dabui? Tradisi dabui ko adalah tradisi yang mengadakan atraksi atau semacam penampilan budaya di mana mereka menggunakan benda-benda tajam. Umpama kok basi tajam, kemudian golok, bahkan ada pinjai basi yang tajam tu dimasukkan ke lidah, macam-macam atraksinya. Kalau di kampung awak ambo tak tahu mana modelnya. Nah, perlu diketahui atraksi dabui ko lanyu fatwakan dek para ulama orang Jawa Timur. Majlis Ulama Indonesia dan di Jawa itulah memfatwakan bahasanya tradisi dabui adalah tradisi syirik, haram dilakukan oleh masyarakat. Bab itu Pak, kau tak mau nyebut apa para ulama, Majlis Ulama di Jawa Timur. Agak bakal sampai haram karena di dalam tradisi itu ada pencampur baukan antara yang hak dengan yang batil. Bayang haknya dimulai jo bismillah, solawat Nabi, sudah tu beko ada semacam pemberian namanya kok? Pemberian sesajen, ada apakah itu bentuk permintaan, bentuk jampi-jampi, nan awak agi kepada jin. Makanya orang nang kalau badabu itu ndak mapan dek kanu apa? Basi tajam. Pertanyaan nampak Pak? Orang nang badabu itu makan nasi, pucuk ubi sekali-kali wok jariang. Kok bisa ini ndak mapan dek kanu basi tajam? Awak se saketek kani pinjai atau kulirah badan. Kok bisa ndak kana iko? Iko ko atraksi ada sesuatu. Oh konyo sabu ilo kini, ayo kan dakek jo Allah, khalifah mah. Kulifah mah, ju salawat Nabi itu mah jo bismillah. Baik, mana lebih kulifah? Orang kulifah nan mambok dabi ko atau Nabi? Mana lebih kulifah? Mana lebih bertakwa? Mana lebih dekat kepada Allah? Sementara Nabi di perang Uhud cabik kanyang dekat golok. Cabik kanyang dah. Kini berarti ada sesuatu. Makanya siana meminta kepada jin jatuh kepada syirik gadang. Jatuh kepada syirik gadang Pak, mohon maaf kok mati awak kata Allah. Kekal dalam neraka jahanam salamu-lamunya tak keluar-keluar. Dan nama kerja kok. Kini Pak dek karena kami sayang kepada apa-apa. Sayang kepada masyarakat, sayang kepada orang tua kami, dan kami masih anggap bapak-bapak di kampung kok adalah orang tua kami. Sesekali pulang dari rantau, taragak mencari wajah-wajah apa duduk-duduk mereka di masjid. Makanya kok salah yu batagur. Salah yu batagur. Kok nan bana kamu kita tagam sama-sama. Dek kerana kami sayang, jangan sampai awak angok dah tahu dah Pak. Boleh jadi apa besok, boleh jadi awak pakan busuk lama meninggal. Kaki kita bawa perbuatan syirik, di mana syirik kata Nabi, seluruh amal ibadah hapus kerana perbuatan syirik. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, "Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Andaikan kalian berbuat syirik kepada Allah, akan hapus seluruh jenis ibadah kalian. Alia dojo ibadah yang kita lakukan 60 tahun berbuat syirik sekali, hapui jilid api amal ibadah waktu. Dan di akhirat kalian termasuk orang yang merugi, kata para ulama, masuk neraka jahanam kekal di dalamnya. Walaupun nak orang Islam Pak, iko karajo ko dak karajo bagara-gara do, bakarajo jauh bilih. Kita bisa buktikan. Bahasanya orang yang bakarajo badabu iko adalah bakarajo sama jauh bilih. Kini mana kita ikutin Pak? Nan kita ikutin syariat, nan Nabi Allah yang mengatakan itu haram atau kegiatan tradisi Pak? Mana kita ikutin? Agama atau tradisi? Silakan Bapak, boleh abang-abang komentar di belakang. Agama nak kita atau tradisi? Agama kita ikutin. Kini Pak, kami sebagai dai cuma menjalehan. Memang Pak para dai yang ambo cali dak berani menyampaikan iko kenapa? Dek tak sagan angka kemudi-mudi kok. Sagan orang ke timbul masyarakat, beko buncah di masyarakat, anju para pen wak dek orang. Dek khawatir itu. Sabananya wak kalau memang batu-batu dai ko majak kana bana mesti dulu masyarakat. Iko nan dai. Kok diam lu awak orang lah jale ke masuk ke lubang singo. Itu edak baru sagan awak beko. Nyubaya kawan saudara awak di singo. Nak sanang awak? Enggak. Kariko singo saja ditakin balon neraka jahanam. Balon neraka jahanam. Dan sekali dimasukkan ke situ satu kali celupan kata Nabi fayusbagu finnar. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka sekali. Di dunianya dulu orang paling nikmat hidupnya. Ditanya, "Le pernah dulu dapat nikmat di dunia?" Lupa. Tak pernah mau dapat nikmat. Bab itu saking bahaya dahsyatnya azab neraka jahanam.
Ai koko nang kami ingin kepada masyarakat Pak. Dak ada kami membuat aliran sesat. Dak ada kami melarang-larang itu. Kami bukan hak kami tak pemerintah dah. Kalau kami di masjid menjalin kepada masyarakat sajaleh-jalehnya. Ko sumbernya, ko ayatnya, ko hadisnya. Itu yang kami sampaikan. Dak ada buat aliran sesat. Dan ambo perlu kata ambo dak tablik dah. Karena ada masyarakat menyebut sinefri itu murtad, sinefri itu nyo aliran sesat. Ini tablik tu mah. Ada orang yang bawa kompor ke masjid itu Ambo dak itu dah Pak. Ambo nan ambo pelajari ko agama yo nan batu-batu. Nan ambo pelajari ko dak lo ambo beraja duduk jo para ulama kon medi di Qatar tu ulama-ulama besar. Duduk ambo bertanya di mungkuinyo basimpuh bertanya kenyo agama ko kok salah tolong lurian. Bertanya kenyo. Dak lo agama ko kita terima baca-baca saja ndak dapat baduduan. Baraja ko. Maka dari itu kepada masyarakat kami sebagai putra daerah kami sayang kepada bapak dan masyarakat semua. Mudah-mudahan lah saatnya kini kita berbalik ke agama awak. Lah saatnya kita putih budaya-budaya nan salah. Kok nan batu apa tarim budaya ko. Kemudian budaya magih makan, mau undang orang, mau cok orang makan ke rumah. Iku budaya elok, jangan diputih taruyan. Justru Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian kerana wajah Allah. Agi orang masyarakat aku makan. Agi orang-orang miskin makan. Ko elok budaya ko ditaruyan. Tak ada tantangan jagamu. Pi ko nambah tantangan Pak yu balurian. Yu balurian. Le menuri apa mana nanca apa? Ada orang salah ditegur atau ada awak je salah ni aja galak awak. Mana menuri apa nan elok? Menuri apa? Mana elok Pak? Ayo nambah tagu apa nan elok? Kini justru kami menegur ko kami nani katon sase. Ana menunjuk ndak lo bisa dak lo ada cik yo nan menangan baso yiko ko yo sase. Ndak ada. Jadi kini Pak, ambo secara pribadi ambo mohon maaf kalau umpama kehadiran ambo di kampung ko meresahkan atau bahkan terang ambo ka diusir. Iko sebenarnya ndak layak untuk diucapkan di negara dia Pak. Ya. Kamu nyabut iya Pak. Kota di dasarnya kan itu membukukan palu. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Itu nampak kecilnya manusia latak. Apa betul betul Pak? Iya Pak. Anak mana kena itu? Kabar doa imam atau tidak jale. Baik. Iya. Tapi kok kau itu bodoh nampak. Kau jalan duluan itu mandua. Kami atau dan darore menjadi makmur. Iya. Kita tidak terima tu. Tuh. Sebenarnya kau kalau sampai tadi dah, tapi diulang balik dah pada. Jadi, nan batu secara ambo dak memasuk Pak. Nan batu secara agama ndak ada lakukan doa berjamaah ledo dalam masalah agama kecuali di waktu khutbah Jumaat, di waktu doa istisqa. Nan salah ini tu ndak ada doa berjamaah maka kami tak melakukan. Kenapa? Nabi nak marajuan. Ko ada jo dai nama ngarajuan terserah kepada dai nya bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Taala. Faham Pak? Sudah tu nang kedua, kok kita karajuan coba? Kan elok tu. Makulah disampaikan di Allah dalam Al-Quran dari surah Al-Kahfi. Mereka perbuatan mereka adalah orang nampal yang merugi perbuatannya di dunia. Dan kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja nak membuat cara ibadah, cara beragama nan tak pernah kami ajar. Tak ada petunjuk dari Quran, tak ada petunjuk dari hadis Nabi, maka ya ibadah tu sio-sio tertolak. Dan nak buat capek-capek ibadah Pak. Gilang-gilang kepala. Loh, itu tahu kada Jawa. Tapi ibadahlah capek-capek kadang yasinan, tahlilan ke mana-mana. Abi piti batinggan laki de bini pai yasinan ke tarusan ke kambang. Setelah teman taruh ibadah awak dari kerajaan dek Nabi ditolak. Mau melakukan ibadah model itu, tak mau dapat. Awak kau dapat ibadah kau biasa ketek tapi boneh. Ba tahu boneh sesuai je undang-undang. Sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah. Iya Pak, silakan. Iya Pak. Mandua imam bapa halu tu tidak. Dak bapa halu kalau inyo mendoa berjamaah. Itu bersama. Iya bersama dak ada pahala. Kan Nabi mengatakan dak ambo Pak. Nabi mengatakan lebat tolak. Silakan. Itu bantang kami. Bapak. Layak doa yang anda punya mandua. Kalau bukan bantang Pak tadi ayat Quran jo apa jo hadis. Beko cari apa di rumah. Surah Al-Kahfi di halaman yang terakhir. Allah mengatakan di ayat yang kasar 6, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang nampak yang merugi amalannya di dunia? Siapa tu? Alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang capek-capek beribadah, mau usaha di dunia tapi tidak sesuai dengan petunjuk agama. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, walaupun mereka menganggap bahasa perbuatan itu elok. Anggapan berubah. Padahal Allah mengatakan ikut kau merugi. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja nak membuat cara-cara ibadah, tak ada petunjuk kami di situ, ibadah tu sio-sio tak diterima. Kemudian Pak, cuba ambo baca ada riwayat cik
yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani dan hadis itu adalah hadis sahih. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ketika Nabi baru meninggal dunia, di mana darah tanah Nabi, kuburan Nabi masih merah baru, masih basah. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari bertamu dengan sekelompok orang di masjid. Ananya kerajaan Pak, berdiri seorang imam nyuruh orang nak bersama-sama kau. Halilu mi'ah, sabbihu mi'ah. Hendaklah kalian baca tahlil 100 kali, tasbih 100 kali. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari datang ke Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, dikabarkan tentang kau Abdullah bin Mas'ud, kalian wahai umat Muhammad. Betul. Baju Nabi masih basah baru. Tanah kuburan Nabi masih alun kariang ledo. Sudah tu tampik bejana minuman Nabi alun pacah ledo. Menunjukkan bahasa kinayah Nabi alun lama meninggal. Kalianlah membuat cara-cara ibadah nan baru. Betul. Membaca tasbih bersama-sama, tahlil bersama-sama. Jawaban orang kau Pak Imam tadi, nama mengajak orang tu apa jemaah? Ya Aba Abdullah, la nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdullah, kami mengarjani kau tak ada niat kami kecuali elok tu. Ya elok niat kami. Kata Abdullah bin Mas'ud Pak. Cuy lihat. Kau di apa jawaban kau elok pendek tapi badaceh. Jawabannya, kam min muridin lil khair lam yusibahu. Bara banyak orang namanya elok tapi tak kesampaian. Catat ayat tadi. Beko Pak bertanya tajuk tak diterima oleh Allah. Nak mengecek dah amboro. Nak mengecek Allah je Rasulullah. Le faham Pak? Le faham Pak? Pak kau diam Pak? Aku tak faham tu Pak. Aku bertanya. Kau bertanya je tadi tanya agak 10 cik tak faham apa cara. Le faham Pak ini? Pak kau diam Pak? Kebenaran kau tak ada jambu dah Pak. Kebenaran dari Allah. Faham dia Pak? Ya, silakan. Ada yang lain? Baiklah. Yalah, barangkali itu saja kita cukupkan sampai sini. Kalau panjang tanya dah. Lain kesempatan bisa kita buka. Kalau ada nan ragu, silakan datang ke masjid kalau anda ada di masjid. Kalau tidak tu tanya ke Pak Irman, beliau ada bujawak di kampung. Tapi beliau sampai bertanya. Nah, kini kan agama lah nampak kau. Siapa nama ikut kebenaran, alhamdulillah keberuntungan untuk kalian. Dan kalau ada yang salah, maka kesalahan tu awak bertanggung jawab masing-masing. Kami kewajiban kami hanya menyampaikan. Wallahu wali taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.